Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Teknik Informatika 2020A. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek akhir kami, yaitu kami membuat aplikasi catatan keuangan. Di sini nanti kami akan menjelaskan mengenai deskripsinya dan juga menemukan aplikasinya. Tugas akhir ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pemrograman mobile yang diampu oleh Bapak Bunda Sisya Putra, Eskom Menkom. Untuk identitas dari kelompok 5, terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Vita Rahmada dengan NIM 2005120403 yang bertanggung jawab atas Prelo atau Scrum Master. Memiliki job desk sebagai programmer, mengupdate Trello, membuat laporan, dan membuat UML. Selanjutnya ada saya sendiri, Laila Noviasari, dengan NIM 2051204013 yang bertanggung jawab atas program dan PPT dan memiliki job desk sebagai programmer, membuat laporan dan PPT, serta membuat UML. Selanjutnya ada Dian Octavia Putri dengan NIM 2005120461 sebagai penanggung jawab video dan job desk-nya yaitu programmer, mengedit dan mengupload video, membuat laporan, dan membuat rancangan desain aplikasi. Yang terakhir ada Dia Wahyu Permatasari dengan NIM 2005120479 yang bertanggung jawab atas laporan dan job desk-nya sebagai programmer, membuat laporan, dan membuat rancangan desain aplikasi. Yang pertama ada deskripsi aplikasi catatan keuangan. Aplikasi catatan keuangan adalah sebuah aplikasi berbasis mobile yang merupakan aplikasi pengelolaan keuangan. Tujuan aplikasi ini untuk mempermudah dan mempercepat dalam pencatatan keuangan sehari-hari, baik pemasukan maupun pengeluaran. Setiap bulan, aplikasi ini akan memberikan laporan mengenai pemakaian keuangan yang digunakan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dia Wahyu. Selanjutnya, output aplikasi catatan keuangan. Dalam pembuatan aplikasi catatan keuangan, dapat menghasilkan output sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemasukan. Berisi jumlah pemasukan dari input yang dilakukan. Pemasukan didapat dari Penjelasan dari flowchart di samping, yaitu yang pertama, user dapat melakukan input data, baik data pemasukan maupun data pengeluaran. Kemudian data tersebut akan diproses sehingga menampilkan informasi mengenai saldo, jumlah pemasukan, jumlah pengeluaran, serta historinya akan ditampilkan di halaman utama. Data-data tersebut kemudian disorting berdasarkan benar pemasukan dan pengeluarannya, yang kemudian dapat dilihat oleh user di monitor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dian. Selanjutnya adalah use case. Dari gambar use case di samping, hal yang bisa dilakukan user adalah sebagai berikut. Yang pertama, user dapat melakukan input data, yaitu pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua, user dapat mengedit dan menghapus data keuangan yang sudah ada. Yang ketiga, user dapat melihat informasi data keuangan berupa saldo, total pemasukan, total pengeluaran, dan histori. Histori pemasukan atau pengeluaran di halaman utama. Yang keempat, user juga dapat menampilkan laporan keuangan setiap bulannya di menu laporan. Yang terakhir, user dapat menampilkan informasi tentang aplikasi di menu About. Selanjutnya, activity diagram.
Di aplikasi catatan keuangan ini digambarkan dengan activity diagram seperti gambar di sebelah kanan. User melakukan input data keuangan terlebih dahulu, kemudian sistem menyimpan data tersebut serta menampilkan informasi mengenai data keuangan dan user mendapatkan informasi data keuangan tersebut. Selanjutnya, penjelasan Trello oleh kita. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai Trello dari kelompok kami. Jadi di sini semua produk sprint backlog itu sudah kami kerjakan semua. Jadi semua fitur yang ada pada aplikasi ini telah berjalan. Rincian dari sprint-sprintnya yaitu pada sprint 1 kami membuat laporan, kemudian membuat UML, membuat rancangan desain aplikasi, serta penyusunan Trello. Kemudian pada sprint 2, kami membuat program untuk halaman utama, kemudian untuk CRUD data, lalu database, serta perhitungan saldo, pemasukan, dan pengeluaran. Yang terakhir, pada sprint 3, kami melakukan program untuk penambahan tanggal, kemudian program untuk laporan, untuk menu about aplikasi, lalu menampilkan keyboard angka pada saat input dan edit jumlah, melakukan testing terhadap aplikasi, serta melakukan perbaikan terhadap aplikasi. Jadi, pada aplikasi ini, kami terdapat beberapa fitur, yaitu user dapat menambah dan menghapus biaya pemasukan, kemudian user dapat menambah dan menghapus biaya pengeluaran, user juga dapat mengedit biaya pemasukan dan pengeluaran, kemudian user dapat melihat histori keuangan berdasarkan aktivitas setiap bulannya, kemudian user dapat memasukkan pemasukan dan pengeluaran berdasarkan kategori yang sudah disediakan, dan terdapat juga keterangan tambahan. Lalu user dapat melihat halaman about aplikasi dan halaman laporannya. Selanjutnya langsung ke penjelasan program. Yang pertama, di sini ada file about Dart. File about ini tujuannya untuk menampilkan langkah-langkah dari penggunaan aplikasi serta informasi mengenai aplikasi. Jadi di sini yang pertama ada import package Flutter Material Dart, kemudian import package catatan keuangan laporan. Nah, laporan ini nanti digunakan ketika pada menu item. Jadi menu item itu ada dua, yaitu laporan dan about. Nah, nanti yang laporan ini akan menuju ke halaman laporan. Ke bawah. Selain langkah-langkah, terdapat juga informasi mengenai deskripsi identitas kelompok kami. Kemudian di sini ada menu item, yaitu laporan dan about yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu ada juga gambar yang akan ditampilkan pada halaman about us. Berikut tampilan dari halaman About Us yang bisa dilihat di emulator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Via. Silakan. Baik, selanjutnya yaitu file create_screen.dart. Nah, di sini kami mengimport diperlukan package dari intl.dart
Ini digunakan untuk tanggal, format tanggal. Lalu kita membuat list untuk kategorinya, yaitu ada gaji, pemberian, dan sebagainya. Lalu kita inisialisasikan database-nya, dan kita mendeklarasikan variabelnya untuk date, get controller, total controller, value, dan drop down value. Lalu ke bawah. Di sini untuk kode tampilannya, yaitu ada yang pertama ini kita bisa menginputkan tanggal ke bawah dia. Nah, ini kita menggunakan text controller, namun di dalamnya ketika ditekan akan menampilkan tanggal, yaitu dengan memanggil fungsi show date picker. Lalu ini selanjutnya untuk memasukkan jumlah dengan menggunakan variabel total controller. Lalu untuk inputnya itu dikhususkan untuk angka. Untuk kategori kita menggunakan drop down tadi di atas. Lalu untuk keterangannya kita bisa menambahkan keterangan juga. Di sini kita menggunakan text controller juga. Lalu ini untuk memilih tipe transaksinya. Kita menggunakan widget chip, 2 widget chip, dan nanti ketika ditekan salah satunya, misalkan ditekan income, nanti income-nya berarti pemasukan akan berwarna blue gray. Selanjutnya ada elevated button, ini tombol simpan. Jadi nanti ketika diklik tombol simpan ini akan langsung memasukkan data-data yang sudah diinputkan tadi ke dalam database. Selanjutnya file database underscore instance. Untuk pembuatan database-nya, kita membuat kelas database instance, lalu kita memberikan nama database-nya, yaitu catatan underscore keuangan.db, dan versinya 1. Lalu ini membuat variabel untuk menyimpan atribut di model transaksi. Ini juga merupakan field-field dari database-nya. Lalu di bawahnya itu terdapat inisialisasi database, dan untuk pembuatan database-nya itu menggunakan db.execute lalu create tabel. Kemudian fungsi get all ini digunakan untuk mendapatkan semua data yang sudah dimasukkan ke dalam database. Untuk insert, untuk menambahkan data ke dalam database. Untuk total pemasukan dan pengeluaran ini digunakan untuk perhitungan total pemasukan dan pengeluaran, dan juga saldo di bawahnya nanti. Nah, saldo ini didapatkan dari pemasukan dan pengeluaran, lalu dikurangkan.
Selanjutnya, fungsi hapus dan update digunakan untuk menghapus dan mengupdate data. Lalu fungsi get per bulan ini digunakan untuk mendapatkan data dari database dengan kriteria update add itu di antara bulan tersebut. Tanggalnya itu antara tanggal 1 bulan Januari misalnya, lalu tanggal 3 sampai tanggal 31 bulan tersebut gitu. Selanjutnya ada total pemasukan per bulan dan total pengeluaran per bulan serta saldo per bulan. Ini sama untuk menghitung total pemasukan pengeluaran dan juga saldo, namun dengan kriteria per 1 bulan tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pada file home, di mana pada file home ini diimport package yang digunakan untuk menyambungkan file lain ke file home. Deklarasikan item untuk membuat icon menu nantinya. Menu item yaitu laporan dan about. Selanjutnya membuat widget stateful widget dengan nama my homepage. Pada stateful widget ini selanjutnya dibuat fungsi untuk tampilannya nantinya. Pertama dideklarasikan database-nya, lalu membuat fungsi future untuk refresh dan fungsi untuk inisialisasi database. Selanjutnya dibuat show alert dialog untuk membuat pop-up di mana jika ditekan button edit atau hapus akan keluar pop-up dengan bentuk teks peringatan apakah Anda yakin ingin menghapus. Jika memilih tidak, maka akan keluar pop-up successfully deleted is cancelled. Jika ya, maka successfully deleted a wishlist. Lalu dibuat fungsi show dialog untuk menampilkan pop-up. Selanjutnya membuat widget tampilan menggunakan widget scaffold. Pertama buat bar-nya dengan titel catatan keuangan, lalu dideklarasikan pop-up menu button-nya yang berupa laporan dan about. Pada body dibuat refresh indikator yang nantinya tampilan home di refresh maka akan tampil history terbaru dari input yang sudah dilakukan. Di sini ada saldo, lalu ada total pemasukan, dan ada total pengeluaran. Lalu yang terakhir dibuat floating action button seperti gambar di bawah ini untuk melanjutkan ke input pemasukan dan pengeluaran. Selanjutnya yaitu sama seperti tadi di package yang digunakan lalu diinisialisasikan variabel yang bertipe list. Untuk pilihan dropdown nantinya akan menampilkan histori laporan yang mana. Di sini full widget stateful widget dengan nama laporan per bulan, diinisialisasi database, lalu string bulan, string bulan, lalu string date update untuk harinya. Lalu sama seperti tadi membuat fungsi future refresh, inisialisasi database, dan membuat show alert dialog untuk pop-up. Dan selanjutnya untuk widget tampilannya
sama lagi. Tampilannya akan sebagai berikut. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh kita. Selanjutnya terdapat file main.dart. Di sini filenya berfungsi untuk menjalankan aplikasinya. Jadi ketika di sini ada widget build, tampilan ketika aplikasi sudah dijalankan akan muncul dengan title catatan keuangan, kemudian tema dari title-nya light blue, lalu dimunculkan home, yaitu memanggil my home page. Selanjutnya masuk ke read screen. Nah, yang pertama di sini ada import yang digunakan, kemudian ada deklarasi list string-nya untuk kategori, kemudian membuat kelas read screen, yaitu dengan state create state, kemudian read screen state. Lalu pada kelas read screen state ini terdapat variabel-variabel yang dideklarasikan, yaitu date, get controller, total controller, kategori ke bawah, dan value. Lalu ada inisialisasi, di sini memanggil database-nya, lalu get text-nya widget transaksi model update add, kemudian kategori teks widget transaksi model kategori, lalu controller text widget transaksi model, kemudian total controller text widget transaksi model total, kemudian diubah ke string, lalu value-nya widget transaksi model type. Selanjutnya, untuk tampilan dari read screen-nya, pada title-nya ada read, kemudian di tampilannya terdapat tanggal, kemudian jumlah ke bawah, jumlah, kategori, keterangan, type ke bawah. Sudah. Untuk tampilannya di sini kan pada history ada makanan dan gaji. Nah, itu coba klik salah satu. Di history. Bukan yang makanan, klik tulisan makanannya aja. Nah, untuk tampilan read screen-nya yaitu di sini ada tanggal, jumlah, kategori, keterangan, dan typo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu transaksi model. Pertama yaitu membuat kelas transaksi model, kemudian mendeklarasikan tipe data integer dan string. Selanjutnya memanggil variabel-variabel yang telah dibuat pada database instance, di mana variabel-variabel ini digunakan sebagai view feed dari database yang dibuat. Lalu factory transaksi model digunakan untuk menginputkan nilai-nilai dari view feed yang ada oleh pengguna. Selanjutnya update screen. Update screen ini tampilannya seperti create screen dan juga read screen. Yang pertama yaitu mengimport package-package yang dibutuhkan, kemudian mendeklarasikan variabel-variabel yang dibutuhkan untuk pengisian data kategori. Selanjutnya ada stateful widget sebagai antarmuka pengguna. Lalu selanjutnya melakukan inisialisasi variabel yang dibutuhkan dalam menampilkan detail dari data keuangan. Selanjutnya ke bawah
bawah lagi, itu membuat bagian tanggal, yaitu menampilkan teks tanggal, kemudian menampilkan icon kalender, kemudian menampilkan teks masukan tanggal, serta menentukan format tanggal. Ke bawah. Kemudian menambahkan keterangan jumlah, menu kategori, menampilkan bagian keterangan, serta tipe keuangan, yaitu income atau outcome. Bawah. Selanjutnya pada elevator button digunakan untuk interaksi dari tombol simpan. Selanjutnya akan saya serahkan pada moderator. Baik, selanjutnya adalah demo aplikasi yang akan disampaikan di video selanjutnya. Baik, itu adalah penjelasan mengenai aplikasi catatan keuangan beserta demo aplikasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.